bisa jual ke tetangganya tadi itu, amin, haleluya, dan sisanya itu dia hidup dari sana, amin. Itu artinya perempuan ini, istri Nabi ini mengelola uang itu sehingga dia hidup dari situ, dan juallah, kata juallah, dia menjadi seorang pengusaha, saudara, amin, haleluya. Terima kasih banyak ya buat We Love Indonesia. Haleluya. Ya, awalnya dia bukan pengusaha. Amin. Awalnya cuma istri biasa-biasa yang dia nggak pintar kerja. Akhirnya dia berhutang kan? Gara-gara selama ini dia hidup gara-gara suaminya yang menafkahi dia. Setelah suaminya meninggal, ternyata dia baru sadar dia harus berjuang untuk hidupnya. Dan selama ini dia coba untuk berhutang. Tuhan gak mau, saudaraku. Lalu Tuhan ajari dia dengan perkara kecil hanya dengan minyak dalam buli-buli. Ya, baik saudaraku diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini, amin, judul yang Pastor Daud sampaikan, haleluya, belajar percaya dari masalah, amin. Belajar percaya dari masalah, haleluya. Iya, sebenarnya ini masih nyambung ya dari kehidupan pengajaran tentang rumah tangga, saudara. Ya, berlanjut kemarin bahwa sempat Pastor Daud bertanya sebenarnya siapa sih sebenarnya yang paling pantas untuk mengatur keuangan rumah tangga? Siapakah yang paling tepat gitu ya? Kemarin jawabannya banyak sekali, ada yang bilang istri, ada yang bilang suami, ya. Lalu Pastor Daud mengambil jalan tengah. Sebenarnya yang paling pantas, yang paling tepat untuk mengambil job ataupun tugas mengatur keuangan adalah yang benar bukan istri, bukan suami. Tapi yang benar adalah yang dapat dipercaya. Amin. Ya, tentu siapa yang paling bisa dipercaya untuk mengatur keuangan, seharusnya dialah yang memegangnya. Amin. Karena semuanya itu sebenarnya bertujuan untuk agar keuangan rumah tangga ini menjadi lebih baik. Haleluya. Seharusnya kalau memang kedua belah pihak, istri atau suami, sama-sama sadar, dipastikan rumah tangga itu pasti akan menjadi lebih baik, ya. Haleluya. Ini butuh kerendahan hati, saudara. Dan pagi hari ini setelah kemarinnya lagi kita belajar ya bahwa di dalam kita sebenarnya Tuhan telah memberikan kapasitas talenta. Amin. Di dalam suami juga ada talenta, di dalam istri juga ada talenta. Dan kemarin kita sudah belajar Tuhan memberikan perumpamaan, ada orang yang diberikan Tuhan 5 talenta, ada orang yang diberikan Tuhan 3 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Sebenarnya mau 5 atau 1, saudaraku, itu tidak ada jadi masalah sebenarnya. Selama yang 5 talenta ini mengolah, amin, kemudian mengusahakan 5 talenta ini, maka dia akan menjadi 10 talenta. 5 plus 5 jadi 10. Amin. Ya. Kemudian kalau dia 3 talenta juga tidak masalah. Kalau dia mau mengolah 3 talenta ini, maka menjadi 6. Lalu mungkin saudara berkata, kalau 1 talenta gimana Pastor Daud? Kenapa saya diberikan sedikit? Saya mau bilang saudara, seperti yang kemarin Pastor Daud sudah sampaikan, sekalipun 1 talenta, Tuhan sangat tahu saudara, karena talenta yang diberikan Tuhan itu, amin, itu ditentukan dari kemampuan seseorang. Ada banyak orang punya banyak talenta, tapi talentanya itu kecil-kecil saudara, ya, agar bisa dikerjakan oleh orang tersebut. Tapi sekalipun ada orang punya 1 talenta, tetapi talenta itu setiap kali dikerjakan saudara, itu selalu punya punya resiko yang besar, tapi juga punya hasil yang besar, saudara. Haleluya. Ya, jadi Tuhan sangat tahu. Jadi jangan pernah minder kalau saudara punya 1 talenta. Amin. Jangan saudara minder, kok aku dikasih 1 talenta, saya nggak mau gitu ya. Makanya ada banyak kita ini anak-anak Tuhan, sepertinya tidak merasa diberkati Tuhan karena tidak menghargai talenta-talenta yang Tuhan berikan. Amin. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah, ya, sekalipun saudara tahu bahwa saudara punya 5 talenta, tapi kalau 1 talenta di awal, saudara tidak mau lakukan, maka di talenta yang kedua itu tidak terlihat, saudara.
Makanya sebenarnya Tuhan bilang begini, sekalipun dikatakan ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, ada yang dikasih 1 talenta, amin. Yang terbaik adalah lakukan dulu, saudaraku. Ya, biasanya talenta yang kedua, talenta yang ketiga, talenta yang keempat, talenta yang kelima itu muncul setelah di talenta yang pertama itu saudara kerjakan. Amin. Haleluya. Jadi buat apa berharap banyak talenta, tapi 1 talenta saja saudara tidak tanggung jawab. Amin. Jangan pernah bermimpi untuk meminta Jangan pernah bermimpi untuk meminta atau berharap banyak talenta saudara punya, tapi 1 pun gak ada yang maksimal. Ayo coba, saya mau tahu di antara saudara-saudara yang menonton live ini, yang 350 orang ini, siapa yang merasa di sini, ya, siapa yang merasa di sini, amin, merasa punya banyak talenta, tapi 1 talenta pun tidak bisa menjadi sebuah kebanggaan, saudara. Haleluya. Ini yang sering sekali membuat anak-anak Tuhan itu hidupnya susah. Ya, ini yang sering sekali membuat anak-anak Tuhan itu, kok saya nggak diberkati Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu, cara kerjanya berkat Tuhan itu, saudara, bukan langsung seperti ada yang mengantar di depan pintu, tidak, saudara. Dia akan pakai talenta-talenta yang Tuhan kasih ke kita, saudara. Amin. Yes. Haleluya. Nah, makanya ada banyak orang, saudara, ketika dia berani memulai 1 talenta saja, ketika dia mulai mengusahakan 1 talenta, lalu dia menekuninya di sana, maka saudara ini berkati oleh Tuhan, di perjalanan dia menekuni talenta itu, apakah berjualan, amin, apakah mungkin menghasilkan sesuatu, atau mengolah makanan, atau menjahit, saudaraku, amin, atau tata rias, ada banyak lagi, saudara. Awalnya sih mungkin tata rias wajah, ini sampel, saudara, tata rias wajah, anggap aja salon, amin. Nah, ketika dia mulai belajar untuk meng-create, amin, menjadikan sesuatu yang indah di dalam tubuh manusia dan dandanannya, mulai, saudara, tadinya tata riasnya itu di salon masalah rambut, mulai lagi masalah di make up, saudara, akhirnya berkembang lagi menjadi make up artist. Nggak cukup sampai di sana, dia mulai membuat 1 desainer pakaian, saudara. Amin. Setelah dia coba pelajari lagi, ya, bagaimana cara mendandan ataupun membuat seseorang menjadi tampil cantik, lalu dia mulai tergerak lagi untuk membuat desain busana, saudara. Ada banyak orang awalnya dari perkara yang sepele. Amin. Tetapi ketika dia tekuni perkara yang sepele itu, di sana pintu gerbang yang kedua terbuka lagi. Wah, ini kayaknya chance juga nih. Di samping saya sudah bisa bekerja menata rias orang-orang, apalagi dalam pengantin gitu ya, menata rias pengantin ya, ini khusus wanita lah contohnya. Tapi dari sana berkembang lagi imaging-nya, saudara. Wah, ini kalau saya lanjutkan lagi, saya bisa mulai mengerjakan dekorasi, ya. Ini bagus nih. Lalu mereka siapkan lagi mulai dekorasi, dan akhirnya nambah lagi 1 pekerjaan, saudara. Tadinya tata rias wajah, kemudian tata rias pakaian, busana, naik lagi ke dekorasi, saudara. Ya, saya mau bilang, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara dan saya tidak berani untuk memulai talenta yang 1 itu, maka jangan pernah bermimpi saudara punya 2 talenta. Jangan pernah bermimpi saudara punya 3 talenta. Amin, saudaraku diberkati oleh Tuhan ya. Awalnya biasanya talenta itu, saudaraku, ya, ada talenta memang karena dipelajari. Amin. Ada talenta yang muncul karena sekolah, saudara. Tetapi ada juga talenta yang memang bawaan lahir, yang natural. Ya, talenta yang natural itu harus digali, saudara. Harus dicoba, harus diuji. Kalau saudara tidak berani mencoba menguji, saudara nggak akan pernah mengetahui kemampuan saudara sampai sejauh mana. Sama seperti kalau saya kasih contoh, saudara, kalau seandainya saudara mau pintar bagaimana cara membuat kue bolu atau kue donat, ya, selama ini saudara tahunya kalau saudara kangen dengan bolu, kangen dengan donat, maka saudara selalu beli di toko roti. Amin. Tapi saudara nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya saudara mampu membuat itu.
Karena itu sebenarnya sangat mudah. Apalagi di mana-mana saudara bisa beli buku bagaimana cara membuat kue bolu, kue donat. Apalagi sekarang zamannya multimedia atau media sosial. Ya, di YouTube, di mana, di Facebook itu selalu ada. Saudara tinggal ketik aja judulnya, jadi. Amin. Nah, lalu saudara ketika saudara mempelajari itu, ternyata di sains di pikiran saudara, ya, di mindset saudara, begitu mudahnya saudara menghafal semua bahan-bahan untuk membuat kue tersebut. Amin. Lalu kalau saudara diskusi sama teman-teman, saudara bilang, gampang bikinnya, sangat gampang bikinnya. Oke? Tapi saudara nggak pernah bikin sendiri, saudara cuma hanya bilang sangat gampang bikinnya. Apalagi ngebelinya gampang banget, tinggal tukar duit aja, kasih duit jadi. Masalahnya kalau saudara nggak pernah mau coba beli tepungnya, bahan-bahannya, dan segala-galanya, saudara nggak akan pernah tahu bagaimana cara membuat kue donat atau kue bolu. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang-orang dikasih Tuhan talenta tapi dikubur, saudaraku. Mereka nggak pernah tahu bahwa sebenarnya di dalam dirinya ada satu kemampuan yang supranatural, yaitu kehebatan yang Tuhan taruh. Amin. Kalau ibu-ibu saya kasih sampel seperti tadi ya. Sebenarnya dia dikasih Tuhan kemampuan untuk mengolah makanan, saudara, secara natural. Amin. Apalagi secara testinya, kemudian feelingnya, tangannya itu begitu lincahnya dia mengolah makanan. Setelah dia berani mencoba, saudara, kemudian dia bikin, dia baru dia sadar ternyata dia punya sains, dia punya cita rasa, dia punya kemampuan untuk bikin kue bolu, kue donat, saudara. Dari situlah nanti dia akan berkembang. Oh, ternyata keren banget ini. Kalau gitu saya coba bikin kue bolu, saya rias menjadi kue ulang tahun. Kalau begitu saya coba bikin deh, saya mau belajar lagi bagaimana caranya kue bolu yang saya bikin ini rasanya enak, saya dandani menjadi kue pengantin. Haleluya. Kalau saudara nggak berani coba, kalau saudara nggak mau gali, saudaraku, amin, talenta yang pertama kali, jangan pernah bermimpi saudara punya talenta yang kedua. Amin. Haleluya. Sebenarnya di dalam kita ini itu ada 3 jenis, saudaraku. Bisa 5 talenta, bisa 3 talenta, bisa satu talenta. Amin. Nggak ada yang berani bilang saya cuma 1 talenta. Nggak ada. Tidak ada, saudaraku. Ya, kata 5, 3, 1 itu kita yang nentuin. Amin. Yang jadi persoalan adalah yang orang yang menerima 1 talenta itu, ya itu bisa dikatakan bodoh sampai Tuhan Yesus datang. Itu artinya sampai dia mengakhiri hidupnya, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan minta talenta itu, dan dia cuma bisa bilang, saudara, aku menguburnya di tanah. Kata menguburkan di tanah artinya Tuhan sebenarnya sudah taruh kemampuan untuk dia jadi kaya. Tuhan sudah taruh di dalam dia untuk dia bisa bahagia. Tuhan sudah taruh talenta itu untuk orang ini bisa hidup jadi berkat dan diberkati, saudara, tapi tidak dimanfaatkan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi pagi hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya, amin, kalau saya bertolak dari pengajaran di awal, kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri, saya percaya, saudara, ya, persoalan yang paling pelik dalam rumah tangga, tidak jauh tidak bukan adalah uang. Amin. Kalau saudara menyadari ini, saya percaya rumah tanggamu tidak akan krisis keuangan. Tidak akan krisis keuangan. Kalau suami-suami sadar bahwa di dalam dia ada kemampuan ilahi yang disebut talenta. Istri-istri tidak akan kekurangan uang kalau di dalam dia sadar bahwa ada kekuatan supranatural yang disebut dengan talenta. Masalahnya saudara dan saya kalau nggak pernah yakin ini dan saudara tidak mau gali, saudara nggak mau coba itu, maka saudara tidak akan pernah merasa diberkati sama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Jadi pagi hari ini saudaraku, saya kasih judul ya, belajar percaya dari masalah.
Amin. Belajar percaya dari masalah. Haleluya. Kalau masalah itu Tuhan munculkan dalam kehidupan rumah tanggamu, itu artinya bukan menjadi masalah itu menjadi persoalan yang dipertajam sehingga engkau dan suamimu ribut lalu akan berujung dalam perceraian. Tidak. Semua masalah persoalan yang kau hadapi, yang saudara hadapi dalam rumah tanggamu, sebenarnya itu reaksi yang Tuhan izinkan agar engkau, matamu tersadar gitu loh. Amin. Sekali lagi, keuangan adalah persoalan yang paling sering dan yang paling utama terjadi dalam rumah tangga. Di awal-awal rumah tangga itu, ya mereka boleh bersatu karena cinta. Amin. Paling karena lihat wajah sudah cukup puas. Kalau lihat kegantengannya cukup puas. Tapi setelah 1 minggu dalam pernikahan, ya nggak lepas dari yang namanya masalah atau keuangan. Amin. Setelah pernikahan itu diperhadapkan dengan persoalan, ya karena yang namanya rumah tangga harus ya hidup, harus menggelinding, harus berjuang. Yang pasti kehidupan rumah tangga itu tidak bisa dipisahkan dengan uang. Amin. Nah, disinilah yang sering sekali terjadi ketika persoalan keuangan ini mencuat ke permukaan, maka banyak suami-suami, amin, suami-suami membela diri, istri-istri membela diri, dan akhirnya, ya kan, akhirnya rumah tangga itu pun panas. Dan tidak jarang karena tidak kuat, karena istri-istri juga berkata, ngapain saya menikah sama kamu kalau akhirnya saya hidup menderita? Amin. Buat apa saya menikah dengan kamu kalau memang ternyata saya hidupnya sengsara? Mendingan kita pisah. Itu buat orang dunia, saudara. Suami-suami juga bilang begitu. Buat apa saya menikah dengan kamu kalau ternyata saya harus menderita untuk memberikan kamu nafkah? Ada suami yang bilang begitu. Sebenarnya persoalan ini terjadi agar suami-suami dan istri ini sadar gitu loh. Ya, sadar sebenarnya Tuhan izinkan ini terjadi bahwa agar suami-suami berpikir, ya Tuhan telah memperlengkapi saya dengan talenta. Dan di talenta itulah saya akan diberkati Tuhan. Istri-istri juga begitu, jangan tinggal diam. Amin. Dipercayakan masalah mengatur keuangan, amin, itu bukan sekedar mengatur pemakaian sehingga dihabiskan, bukan, saudara. Haleluya. Gaji 1 bulan diatur serapi mungkin, bagaimana cara menghabiskannya pelan-pelan, bukan itu, saudaraku. Semuanya kalau untuk itu bisa. Anak-anak SMP pun pintar kalau untuk begitu. Amin. Dikasih 1 juta sebulan, dia bisa atur-atur makannya, semuanya bisa. Nggak mesti harus suami, nggak mesti harus istri. Tapi yang namanya mengelola keuangan itu harus dikembangkan, saudaraku. Amin. Dikembangkan. Haleluya. Nah itu makanya pengajaran yang kemarin itu, kalau memang yang paling dapat bisa dipercaya adalah suami, serahkan kepada suami. Itu bukan hanya untuk disimpan di tabung, tapi dikelola. Kalau memang yang bisa dipercaya adalah istri, serahkan kepada istri. Istri pasti mampu mengembangkan uang itu dengan cara mengembangkan talentanya. Haleluya. Ya, luar biasa, saudara. Jadi pagi hari ini, dengar baik-baik saudaraku diberkati oleh Tuhan, bahwa talenta itu Tuhan kasih, amin. Ya, jangan dikubur. Jangan dipendam di bawah tanah. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, itu berbicara tentang hari akhir. Ya, itu bisa bicara tentang kehidupan kita ketika kita akan menghembuskan napas terakhir. Ya, jangan sampai kita komplain sama Tuhan, Tuhan, selama aku lahir sampai aku mati, aku miskin. Tuhan, akulah orang yang paling menderita di bawah kolong langit ini. Aku lahir miskin, orang tuaku miskin, aku menikah miskin, bahkan sampai mati juga miskin. Salah besar, saudaraku. Yesus bilang begini, salah siapa? Ya, bukankah firmanku telah kubentangkan? Bukankah aku telah menyampaikan kebenaran itu? Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya.
Ya, mulai pagi hari ini dengar baik-baik, saya percaya 300 orang yang nonton ini pasti akan berubah hidupnya, pasti akan berubah ekonominya, pasti akan berubah kehidupan rumah tangganya. Bukan tambah buruk, tapi tambah baik. Di mana-mana ketika talenta itu mulai digali, di mana-mana ketika talenta itu mulai dibangun, di mana-mana ketika talenta itu mulai terus dikembangkan, pasti ada berkat Tuhan di sana. Nggak mungkin enggak, saudara. Ya, dan biasanya talenta-talenta itu biasanya terlihat dari hobi, saudara. Dari hobi. Karena hobi itu natural, saudaraku. Hobi itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak ada hobi yang dibuat-buat, saudara. Hobi itu lahir dari kegemaran. Hobi itu lahir dari kesukaan. Hobi itu lahir dari hati atau nuranimu, saudaraku. Dan ketika hobi itu engkau lakukan terus-menerus, maka hobi itu bisa menjadi bisnismu, saudaraku. Amin. Jadi jangan heran, saudara, ada banyak orang-orang berhasil sukses di luar sana, itu bukan karena pintar sekolahnya, tapi karena dimulai dari yang namanya hobi. Dimulai dari yang namanya kebiasaan, dimulai dari apa yang dia senangi, dimulai dari apa yang dia gemari, saudara. Amin. Haleluya. Yes. Mulailah dari perkara kecil. Mulai dari perkara kecil. Jangan bilang, kalau begini untungnya apa, pastor? Jangan dulu bicara untung, saudara. Amin. Bisa saja di talenta yang pertama, itu belum ada bicara untung. Bisa jadi itu pengorbanan. Terima kasih banyak, Gio. Ya, di talenta yang pertama, itu belum bisa jadi tidak ada bicara untung di situ. Mungkin impas, mungkin rugi. Tapi saudara sudah mendapat ilmunya. Ini yang pertama. Amin. Di talenta yang pertama, saudara memang bayar harga. Ketika saudara sedang uji, sedang coba, sedang riset, uji, coba, riset, uji, coba, riset, saudaraku. Apapun yang dikerjakan tanganmu. Amin. Lihat. Mazmur pasal 1. Apapun yang dikerjakan tanganmu. Amin. Tuhan jadikan berhasil. Kata apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, saudara boleh tulis. Saudara boleh tulis apa-apa saja itu. Haleluya. Ingat ya, untuk yang pertama kali memang belum ada bicara untung. Belum ada. Jangan pikirkan dulu, ini nggak ada untungnya. Kalau saudara sudah bicara untung, saudara nggak pernah berani mencobanya. Pasti. Kalau saudara sudah bicara untung rugi di sana, saudara nggak akan pernah berani mencobanya. Dan ketika engkau tidak akan pernah berani mencobanya, engkau tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan di sana. Amin. Tapi kalau saudara berani bayar harga, berani mencobanya, sekalipun belum ada bicara untung, tapi minimal saudara tahu kemampuanmu di situ. Amin. Kalau saudara sudah menemukan kemampuanmu di situ, dipastikan, saudaraku, saudara sudah menemukan pintu gerbang yang pertama. Amin. Pintu gerbang yang pertama. Lalu di pintu gerbang yang pertama itu engkau akan terus berlanjut lagi. Di sana nanti engkau akan ketemukan ya ide-ide yang baru, pikiran-pikiran yang cemerlang, amin. Gagasan-gagasan yang membawamu semakin bergairah untuk melakukan talenta yang berikutnya. Tuhan akan percayakan lagi talenta yang berikutnya. Begitu engkau bisa dipercaya, Tuhan bukakan lagi talenta yang berikutnya sehingga engkau akan menjadi orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau istri-istri punya mindset seperti ini, saya percaya, amin, dia tidak akan mengalami kesusahan lagi dalam keuangan. Begitu juga suami-suami kalau dia punya mindset seperti ini, amin, dia juga pasti punya lagi sumber-sumber yang lain sehingga dia akan menjadi berkat dan diberkati. Coba bayangkan kalau seandainya rumah tangga model begini, saudaraku, tentulah mereka bukan rumah tangga yang miskin sekalipun hasilnya masih kecil. Tetapi sudah terbuka keran, mata air kehidupan itu sudah mengalir di dalam rumah tangganya. Amin. Haleluya. Baik, saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka. Makanya tadi topik ya hari ini, Pastor Daud kasih judul, belajar percaya dari masalah. Belajar percaya dari masalah. Kita buka saudara dari 2 Raja-Raja 4 ya. Ini sering sekali saudara dengarkan khotbah ini saudara, dan saya percaya ini udah paling umum ya. Sengaja Pastor Daud ambil topik ini biar kita boleh belajar ya.
agar rumah tangga kita bukan sekedar karena cinta, amin, bukan karena sekedar cantik dan gantengnya, tapi kita bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga kita karena kita punya pengertian dan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Amin. Haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Belajar percaya dari masalah. Judulnya di sini minyak seorang janda. Amin. Judulnya di sini minyak seorang janda. Haleluya. Iya, Pak Jepri sudah catat ya. Puji Tuhan. Oke, Ibu Jenny Angelina dan Rizda Sinaga sudah catat. Amin. Terima kasih banyak ya. Sebentar Pastor Daud minum dulu. Haleluya. Oke, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ya, singkat aja. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Saudara boleh lihat, istri-istri para nabi. Siapakah nabi itu? Nabi itu adalah hamba Tuhan. Amin. Lihat. Siapakah nabi itu? Nabi itu bisa bicara orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang takut sama Tuhan. Tapi ternyata saudaraku, apa yang dialami oleh istri-istri ini? Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa pun seorang nabi. Sambil berseru, katanya, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Haleluya. Nah, dari ayat yang pertama ini kita bisa menangkap ceritanya bahwa selama suami daripada istri yang meninggal ini, istri yang suaminya meninggal ini, selama suaminya hidup, istrinya ini aman, tercover, saudara. Karena apa? Karena suaminya seorang nabi sangat pintar untuk mencari nafkah. Amin. Dan istrinya tidak perlu banting tulang, istrinya tidak perlu mencari nafkah atau menghasilkan. Karena dia percaya bahwa suaminya yang dulu sebelum meninggal ya mampu menafkahi rumah tangganya. Dan akhirnya istrinya ini sebagai istri rumah tangga atau ibu rumah tangga yang baik. Dan dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Ya, tapi ketika suaminya meninggal, akhirnya dia kewalahan, saudara. Ketika suaminya, nabinya ini suaminya kan seorang nabi. Ketika suaminya meninggal, istrinya ini kewalahan, saudara, karena tidak ada lagi yang mencari nafkah. Dan akhirnya istrinya ini, amin, sibuk dengan yang namanya meminjam atau utang, saudara. Dan dikatakan di sini ceritanya, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu. Dia dicerita kepada Elisa. Engkau tahu Elisa bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Suamiku itu setia kepada Tuhan. Suamiku itu takut akan Tuhan. Tapi dia sudah mati sekarang. Tetapi sekarang katanya penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi terlihat jelas di sini, saudara, ketika suaminya sudah meninggal, ya tidak ada jalan lain kecuali meminjam dan berutang. Istri Nabi ini tidak bisa bekerja, saudara. Istri Nabi ini tidak punya penghasilan. Jadi dalam hari-harinya dia hanya bisa pinjam uang orang dan berutang, saudara. Kan nggak enak begini kan? Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, kita ini orang yang percaya sama Tuhan, bisa dikatakan kita hamba Tuhan. Tapi masa iya sih kita punya kehidupan, punya kebiasaan berutang? Haleluya. Dan itu tidak berkenan, itu tidak diizinkan sama Tuhan. Berutang itu sangat dibenci sama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi istri daripada nabi yang sudah meninggal ini akhirnya anak-anaknya akan diambil dan ditukar dengan utangnya dia dan menjadi budak. Lalu dia mengadu kepada Elisa.
Dan dia minta tolong Elisa, jangan sampai dibawa putri-putri saya, anak-anakku menjadi barter dengan utang yang telah kumiliki, kemudian dia jadi budak untuk membayar utang itu. Ini istri daripada nabi ini mengadu kepada Nabi Elisa. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bagaimana mungkin saya masih punya, Elisa? Saya punya utang banyak. Dulu ditinggalkan suamiku ada sepetak tanah, habis. Dulu ada sawah punya mertuaku, diwariskan kepada suamiku, juga sudah kujual, Elisa. Dulu suamiku pernah membelikan perhiasan kepadaku, juga sudah kujual. Bahkan perabotan-perabotan rumah tangga yang tadinya barang berharga sudah juga kujual. Karena setelah suamiku meninggal, aku nggak punya penghasilan. Demikian kata istri seorang nabi yang sudah meninggal ini. Nabi Elisa berkata, coba beritahukan kepadaku apa-apa saja yang kamu punya. Udah nggak ada lagi. Nabi Elisa, saya sudah gak punya harta lagi. Saya tidak punya apa-apa di rumah. Kamu mau tanya apapun saya sudah gak punya. Lalu Elisa bilang, lalu kamu tinggal punya apa di rumah? Jangankan itu. Dia bilang gitu ya. Sampai piring panci pun sudah kujual. Sampai kompor-komporku pun sudah kujual. Elisa, kami masak sekarang pakai kayu bakar. Elisa sedih juga ketika dengar itu. Ya. Lalu perempuan ini cuma bilang begini, saya nggak punya apa-apa lagi, Elisa, kecuali ada minyak dalam buli-buli. Oke, ada minyak dalam buli-buli. Anggaplah buli-buli ini segede ini, saudara. Ya, anggaplah segini. Anggaplah minyaknya ini segini nih. Tinggal segini nih minyaknya, saudaraku. Haleluya. Paling kalau segini minyak untuk sekali goreng atau 2 kali goreng, 3 kali goreng kalau irit-irit ya, paling segini, saudara. Amin. Haleluya. Nah, bisa dikatakan bahwa kehidupan istri seorang nabi ini sudah kritis. Ya, mereka sudah terancam, udah nggak punya apa-apa lagi. Ya, paling nanti ya jaminannya anak-anaknya lah jadi budak, kan gitu kan, bisa pinjam uang lagi. Itu mengerikan, saudara. Digade loh anaknya. Bukan lagi perabotan rumah tangga digade, tapi anaknya. Ya, iya banyak sekarang terjadi seperti itu, pastor, betul. Kenapa jadi seperti itu? Makanya saya katakan tadi, seandainya kalau kita sadar bahwa di dalam kita ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, tentulah kita tidak perlu berutang, tentulah kita tidak lagi pinjam-pinjam gitu ya. Makanya Tuhan kasih nih cerita ini, saudaraku, kita bahas ya biar saudara mengerti. Haleluya. Ya, Susan nggak mau ngulangin lagi, benar Susan ya. Oke, kita lihat ya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Habis ludes semuanya, saudara. Amin. Apalagi zaman sekarang ini pinjol-pinjol itu, saudaraku, ya kelihatan iklannya enak, saudara. Hanya dengan modal nomor HP, saudaraku. Ya, kalau saudara sudah pakai HP-nya 20 tahun, maka bisa jadi pinjamannya 20 juta lebih ke atas. Enak banget ya, bayarnya pakai apa? Amin. Jangan coba-coba saudara mau pakai itu, saudaraku. Ya, habis. Nggak mungkin nggak habis. Sumber nggak ada, penghasilan nggak ada, saudara mau pinjam, bayar pakai apa? Amin. Haleluya. Semuanya tergadai, saudaraku. Lalu dikatakan di sini, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Berapalah buli-buli berisi minyak itu, saudaraku? Nggak ada harganya. Dijual pun nggak laku. Amin. Kalau tempayan masih laku, masih bisa dipakai orang. Tapi minyak dalam buli-buli nggak ada harganya, saudaraku. Ya, haleluya. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, coba saudara lihat ya, lalu berkatalah Elisa tidak peduli mau minyak, mau apapun itu. Elisa ini berbicara bahwa pribadi Elisa ini berbicara tentang Tuhan, saudara. Jadi janda ini sedang berdoa sama Tuhan.
Gambarannya seperti itu. Elisa ini sebenarnya menggambarkan pribadi Allah. Haleluya. Ya. Lalu Elisa bilang begini kepadanya, ya. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar." Apa maksudnya bejana-bejana dari luar? Tentunya berhubungan dengan minyak yang dia punya, saudara. Haleluya. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Bejana itu tempat, saudara. Amin. Bicara tempat ini namanya kesempatan. Artinya, ya, tetangga-tetangga yang di sekitarnya tadi itu, kalau mereka punya bejana-bejana, minta. Amin. Artinya tetangga-tetanggamu itu adalah kesempatan, minta dari mereka, gitu loh, kesempatan itu. Bagaimana caranya? Amin. Yang dikatakan di sini, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ambil kesempatan, saudaraku. Itu maksudnya, ambil kesempatan. Tapi perempuan ini belum berpikir untuk apa itu bejana itu, saudaraku. Ya, haleluya. Amin. Ayat yang keempat, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Haleluya. Ya, ini bejana, ini kesempatan, saudaraku. Artinya bahwa di dalam kita ini ada sumber yang nanti yang akan, ya, dibutuhkan sama orang-orang. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, jadi dari semua penduduk yang ada di sekitar tempat tinggalmu itu ambil bejana. Itu artinya buatlah sebuah kesempatan, gitu loh. Ya, buat sebuah kesempatan. Minta bejana-bejana itu artinya sebuah relationship. Haleluya. Ya, padahal si janda ini tidak tahu bahwa minyak yang dia miliki yang kecil itu akan menjadi sumber, menjadi sesuatu seperti mata air, saudaraku. Ini sumber minyak yang gak habis-habisnya, yang nanti akan dibutuhkan sama tetangga-tetanggamu itu. Nah, coba kita geser sedikit, saudaraku. Ini kan berbicara minyak. Amin. Dan tempayan-tempayan itu adalah kesempatan di mana nanti tetangga-tetanggamu itu akan membutuhkannya. Nah, coba saudara gantikan minyak ini dari apapun yang saudara miliki. Amin. Contoh, saudara, kalau saudara bisa menjahit, amin, menjahit celana-celana yang sobek, amin, menjahit pakaian-pakaian yang sobek, atau juga membuat baju-baju yang baru, menjahit pakaian. Haleluya. Nah, kata meminta tempayan itu artinya mereka itu adalah kesempatanmu, saudaraku. Amin. Saudara boleh bilang sama tetangga-tetangga bahwa saya bisa menjahit. Barangkali kalau ada nanti pakaian yang sobek, pakaian anak-anak ibu, silakan, nanti saya kasih harga murah. Amin. Haleluya. Daripada mereka jauh-jauh atau menunggu tukang jahit yang jalanan itu, saudara harus maju. Amin. Saudara harus menawarkan. Amin. Jangan berdiam. Sekalipun nanti pertanyaannya apakah mereka percaya kepadamu, sekalipun nanti pertanyaannya apakah mereka yakin dengan pekerjaan tanganku, don't care. Jangan ambil pusing, saudara. Amin. Si janda ini pun sebenarnya dikasih tugas sama Nabi Elisa, "Pergilah ke tetangga-tetanggamu, mintalah tempayan." Itu artinya tadi sekali yang saya bilang tadi, kesempatan. Mintalah, ya. Itu artinya suatu waktu agar saudara tuh memperkenalkan saudara. Mungkin tetangga-tetangganya bertanya begini, "Buat apa tempayannya, Bu?" Amin. "Saya punya tempayan 2, Bu." Amin. "Ini ibu ambil aja." "Buat apa sih, Bu?" Orang tahu bahwa tempayan itu tempat air, tempayan itu tempat gandum, tempayan itu tempat minyak. Haleluya. Tapi tetangga-tetangganya tidak keberatan, daripada jadi gudang, ya udah dikasih gitu ya, dikasih sama janda ini. Janda ini diperintahkan sama Elisa, ya, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Nggak boleh sedikit.
Artinya kita itu semakin kita meluaskan kesempatan untuk kita melakukan segala sesuatu, maka di sanalah kesempatan agar kita mendapatkan mukjizat Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Coba saudara pikir, bagaimana cara perempuan atau janda ini, saudaraku, ya, meresponi perkataan Nabi Elisa. Masuklah ke dalam kamarmu, bawa bejana-bejana itu dan anak-anakmu, lalu tuangkanlah minyak dalam buli-buli ini. Tempayannya gede, minyak buli-bulinya segini, saudara. Dia tuang begini. Haleluya. Pastilah secara kasat mata kita deg-degan. Ini maksudnya minyak segini ini dituangkan ke buli-buli, ke tempayan-tempayan yang besar. Ininya kecil, tempayannya besar. Kira-kira bisa penuh? Akal kita, saudara, pasti berbicara nggak mungkin bisa terjadi. Begitulah cara kerjanya talenta, saudara. Begitulah cara kerjanya kasih karunia Tuhan. Agar kita diberkati Tuhan. Kalau kita nggak berani mencoba ini, saudaraku, kita nggak akan bisa melihat mujizat apa yang terjadi. Dengar baik-baik. Memang seperti nggak masuk akal ini minyak yang dalam buli-buli, amin, dituangkan ke dalam tempayan. Orang ini cuma berapa mili, tempayannya aja bisa puluhan liter, bagaimana mau bisa penuh? Kalau kita sudah berpikir begitu, kita akan menguburkan talenta ini dan nggak jadi, saudara. Nggak jadi. Amin. Lalu si perempuan janda ini, dia, ya udahlah gitu loh. Ini Nabi loh yang suruh. Ini Tuhan loh yang ngomong. Masa saya nggak mau lakukan, masa saya nggak mau praktekkan. Ya udahlah Tuhan, aku lakukan. Amin. Untuk kasus janda ini, dia masuk ke kamar, dia bilang, dia doa, Tuhan, aku percaya kasih karuniamu, aku percaya dengan mujizatmu, aku percaya dengan keajaibanmu Tuhan. Aku percaya, nggak ada keraguan-raguan. Lalu dia berdoa, dia tutup mata, nggak berani lihat, saudara. Saya yakin dia tutup mata. Amin. Ketika dia tuangkan, dia buka buli-buli itu, saudara. Amin. Dia bilang gini, nak, ayo dekatkan tempayannya satu. Satu yang pertama. Bukan langsung, kalau ada tempayan 500 tempayan yang sudah ada di rumahnya, bukan 500 ya. Satu tempayan dulu taruh di sini. Amin. Lalu dia buka, saudara. Lalu meneteslah minyak itu, kluduk, 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 kluduk. Kluduk. Herannya ini minyak ini nggak habis-habis, saudara. Dari mana dia nggak habis-habis? Ketika kita percaya, di sanalah Tuhan bekerja. Ketika kita mulai berpraktek, maka di sana Tuhan akan berperkara, saudaraku. Di sini yang sering sekali kita nggak bisa melihat bagaimana cara kerjanya Tuhan. Amin. Herannya minyaknya si janda ini nggak habis-habis sampai dia bilang geser lagi nak, geser lagi tempayan yang baru masuk, geser lagi tempayan yang baru masuk, saudaraku. Akhirnya tempayan yang besar itu bisa terisi dengan minyak yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya, saudara, ketika satu talenta itu saja, ketika saudara mulai gali, maka dari sana akan mengeluarkan sumber-sumber yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Foni. Masalahnya banyak kita nggak berani coba, saudara. Talentamu itu tersembunyi sama seperti ini oli, ya minyak tadi itu ya. Kalau kita ukur berapalah ini untuk memenuhi tempayan yang banyak. Kalau kita lihat ini kecil, maka nyali kita kecil. Coba kita lihat Tuhan, maka kita percaya, saudaraku, keajaiban itu terjadi. Makanya jangan heran orang yang sudah melewati jalan ini, orang yang sudah melakukan hal ini, mereka akan tersenyum-senyum. Mereka mungkin gak berani cerita kepada orang, tapi mereka sudah pegang rahasianya. Kenapa? Selama engkau percaya dengan talenta yang Tuhan kasih, dan selama engkau mau mengolahnya, maka engkau akan melihat keajaiban Tuhan itu. Haleluya. Kita baca ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayo nak, cepat nak, ayo cepat. Ayo cepat nak, cepat nak, cepat. Ayo, tempayan lagi. Coba saudara lihat.
Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anak itu kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Coba saudara lihat, ketika dikatakan tidak ada lagi bejana, tidak ada lagi kesempatan alias tidak ada lagi, saudaraku, wadahnya, maka berhentilah minyak itu, saudara. Ketika engkau berkata sudah tidak ada harapan, bahkan saudara bilang nggak mungkin, tidak ada kesempatan, saudara bilang udahlah nggak ada ini dan nggak masuk akal, maka mujizat itu, saudaraku, berhenti. Ketika tempayan itu sudah habis dan anaknya bilang, mama sudah nggak ada lagi tempayan untuk jadi tempat minyak ini, maka berhentilah mujizat itu. Ketika saudara memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja, itu artinya, amin, sama seperti Pastor Dot pernah khotbahkan, ketika saya ingin punya mobil, saya belikan dulu kunci gantungan mobilnya. Ya, atau kalau saudara ingin punya mobil, bikin dulu garasinya. Nanti Tuhan lihat bahwa engkau punya keinginan, punya kerinduan di situ. Kalau engkau tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja, bagaimana mungkin Tuhan mau bekerja? Amin. Haleluya. Makanya mulailah dari 1 talenta. Tuhan, aku punya 1 talenta ini, Tuhan. Sekalipun ini sangat-sangat minim dengan modal, sekalipun ini syarat dengan kesederhanaan, tapi ajari tanganku, Tuhan. Amin. Jangan saudara bilang perkara-perkara yang enteng, sepele, tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Ada banyak orang kerajinan barang bekas. Amin. Kalau tangannya benar-benar terurapi, kerajinan barang-barang yang sudah reject, dari pakaian-pakaian potongan-potongan pun bisa, saudaraku, saudara bisa bikin sesuatu yang berharga. Amin. Kalau tanganmu ini terberkati, amin, apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil, kenapa engkau takut? Amin. Masalahnya kau tidak berani mencobanya, engkau tidak berani untuk memulainya, sekalipun perkara kecil. Yang ada di kepala kita selalu kita pikir, aku harus punya modal besar agar aku bisa membuat satu usaha yang besar. Sementara engkau tidak punya pengalaman di pengalaman pertama, kedua, ketiga. Kalau engkau memulai pekerjaan yang besar, engkau pasti gagal. Karena engkau tidak punya pengalaman. Engkau habis ditipu orang, engkau habis dikerjain orang, engkau tidak punya manajemen, engkau tidak punya pengalaman, maka engkau akan runtuh dalam sesaat saja. Tapi kalau engkau mulai dari perkara kecil, engkau belajar di sana, dan engkau mulai cerdas, dan engkau semakin tahu, kemudian bagaimana belinya, bagaimana prosesnya, bagaimana mengolahnya, engkau tidak bisa dibohongin orang, engkau sudah punya pengalaman, maka saya pastikan saudara pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, ini yang mau Tuhan lakukan, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, ketika bejana itu sudah habis, kata anaknya, ibu, bejananya sudah habis, maka berhentilah minyak itu mengalir, saudaraku. Amin. Lalu ayat yang ke-7, coba saudara perhatikan, ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Justru pada saat itu, si perempuan ini sedang Tuhan bawa menjadi pengusaha besar. Tadinya dia cuma hanya punya minyak buli-buli. Amin. Gara-gara minyak dalam buli-buli itu, akhirnya utangnya lunas. Amin. Bahkan dari sisa penjualan minyak yang tadi ada di dalam tong-tong tadi, saudara, tempayan-tempayan itu, dan dia bisa jual ke tetangganya tadi itu, amin, haleluya, dan sisanya itu dia hidup dari sana, amin. Itu artinya perempuan ini, istri Nabi ini, mengelola uang itu sehingga dia hidup dari situ, dan kata juallah, dia menjadi seorang pengusaha, saudara, amin, haleluya. Terima kasih banyak ya buat We Love Indonesia. Haleluya. Ya, awalnya dia bukan pengusaha. Amin. Awalnya cuma istri biasa-biasa yang dia nggak pintar kerja. Akhirnya dia berhutang, kan? Gara-gara selama ini dia hidup gara-gara suaminya yang menafkahi dia. Setelah suaminya meninggal, ternyata dia baru sadar dia harus berjuang untuk hidupnya. Dan selama ini dia coba untuk berhutang. Tuhan nggak mau, saudaraku.
Lalu Tuhan ajari dia dengan perkara kecil hanya dengan minyak dalam buli-buli. Dan setelah dia lakukan setia, awali dengan mengambil tempayan-tempayan tetangga yang kosong, tempayan-tempayan yang bekas, amin. Lalu di sanalah mujizat Tuhan bekerja dari perkara yang sepele. Dan setelah itu dia jual minyak itu untuk membayar hutangnya, dan selebihnya katanya dia hidup dari situ. Itu artinya istri Nabi ini mengelola uang itu dan menjadi seorang pengusaha. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita, saudara? Saya percaya kalau kebenaran ini, ya, saudara taruh di hatimu, wah, bagus ini. Ini bagus, ini ide bagus. Haleluya. Saya mau berubah. Saya pastikan tahun ini, atau minimal tahun 2025 ini, menjadi batas waktu untuk saya. Selama ini tinggal tenang. Saya harus berjalan. Thank you, We Love Indonesia. Haleluya. Saya harus berbuat. Saya percaya ada pergerakan yang baru dimulai dari kecil. Ingat sekali lagi, ya, jangan pernah bermimpi punya 5 talenta kalau saudara tidak mau mencoba yang 1 talenta. Anggaplah hari ini engkau diberikan Tuhan 1 talenta. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya 1 talenta, maka Tuhan akan tambahkan talenta yang lain. Tapi orang yang tidak memanfaatkan talenta itu akan diambil daripadanya. Bahkan segala sesuatu yang dia miliki juga akan diambil sama Tuhan. Pilih mana, saudara? Pilih mana, saudara? Haleluya. Wow, ini ada siapa ini yang dari Surabaya? Mimi, pastor, aku jalanin dengan talenta yang Tuhan kasih. Awalnya nggak bisa, puji Tuhan, sekarang lancar. Itu yang Pastor Daud bilang tadi. Ada orang-orang yang sudah melewati di fase ini pasti senyum-senyum. Dan mungkin nggak akan cerita ke orang. Dan dia sudah tahu rahasianya ketika dia lakukan dengan perkara yang kecil. Kemudian dia mulai menikmati pekerjaan itu. Dan bertambah-tambahlah talenta itu di sana. Amin. Awalnya mungkin membuat. Tapi setelah dia terus bertambah-tambah, dia menjadi penjual. Amin. Haleluya, dia akan memproduksi. Awalnya mungkin bisa jadi di level home industry. Bisa jadi nanti dia bikin pabrik, bisa saja. Kalau mau dia kembangkan. Amin. Ketika engkau sudah dipercaya sama Tuhan, maka orang-orang pun bahkan pemerintah akan melirik usahamu dan berani memberikan modal, saudara, untuk usaha. Why not? Haleluya. Saya percaya keluarga-keluarga anak Tuhan pasti akan diberkati. Nggak akan ada yang miskin. Masalahnya kita kurang tentang pengetahuan pengajaran itu, saudara. Kurang, saudaraku. Ya, thank you, We Love Indonesia. Ya, seandainya kita punya pengajaran seperti ini dan saudara hidupin, amin. Saya percaya tidak ada keluarga-keluarga anak Tuhan yang menjadi peminta-minta. No. Pasti akan diberkati Tuhan. Pasti akan menjadi orang yang memberkati juga, saudaraku. Haleluya. Semoga pengajaran pagi hari ini boleh menyingkapkan misteri dalam hidup kita. Bahwa rumah tangga yang diberkati Tuhan, amin, sekali lagi, diawali dengan kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri. Sampai detik ini, Tuhan singkapkan pengajaran-pengajaran bagi kita semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Pastor Daud akan segera siap-siap. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pastor Daud tidak buka room ya, Bapak Ibu sekalian. Maafkan saya tidak akan membuka karena nanti saya terlambat. Saya sudah dikasih fasilitas untuk menginap di Bogor, itu artinya biar saya nggak terlambat. Jadi sekali lagi, mohon dimaafkan, saya tidak buka room untuk didoakan ya. Baik, kita siapkan air putih kita. Pastor Daud tinggal sedikit ya, oke. Dan habis ini, ya, habis ini kita akan selesai. Baik, yuk mari sama-sama kita berdoa ya. Haleluya. Siapkan air putih saudara. Praise the Lord God. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapak, pagi hari ini Pastor Daud mengucap syukur buat kesempatan boleh menjumpai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Hamba boleh melayani Engkau di antara bangsa-bangsa.
Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Tuhan telah menolong, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena Pastor Daud harus berburu-buru Tuhan, live pagi hari ini sampai di sini, dan kiranya berkat-berkat-Mu mengalir terus bagi kami. Terlebih kami telah mendengarkan pengajaran yang Tuhan sudah bukakan. Bapa, beri kepada kami keberanian, sama seperti istri seorang nabi tersebut. Dan sekalipun dia cuma hanya punya minyak dalam buli-buli, itu adalah talenta yang kecil. Namun ketika engkau membuka jalan dan memberitahukan kepadanya, buatlah kesempatan, ambillah tempayan-tempayan dari orang-orang di sekitarmu, dari tetanggamu, dan dari orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi jangan terlalu sedikit. Itu artinya kami harus percaya bahwa talenta yang Tuhan kasih itu akan membawa dampak kepada banyak orang. Hanya saja Tuhan Yesus, kami tidak pernah percaya dengan itu. Kami tidak pernah yakin dengan talenta yang Tuhan kasih kepada kami. Bahkan sering sekali kami berharap kalau boleh 5 talenta lah Tuhan. Sementara 1 talenta pun kami tidak pernah pertanggungjawabkan. Bahkan kebanyakan kami justru menguburnya, bahkan mengabaikannya. Dan itu sebabnya kami hidupnya sengsara, miskin, dan menjadi peminta-minta orang-orang yang berhutang. Seandainya kami boleh belajar dari perempuan istri Nabi ini Tuhan, dan dia mau setia dan percaya taat kepada Nabi Elisa, ketika Nabi Elisa berkata, pergilah, ambillah tempayan-tempayan tetanggamu, dan masuklah ke dalam kamarmu, dan ajaklah anak-anakmu di sana, lalu berdoalah, kemudian tuanglah minyak itu ke tempayan, mana yang penuh, dan geserlah, dan akhirnya si istri Nabi ini pun melihat keajaiban Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Buat pengajaran pada pagi hari ini, buatlah kami Tuhan Yesus mengerti agar kami punya roh keberanian untuk segera bangkit, untuk segera melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu pasti akan diberkati Tuhan. Seperti Mazmur 1 berkata, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan jadikan berhasil. Bahkan kami ini seperti tanaman-tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya ini semuanya menjadi rema bagi kami, dan kami percaya tahun rahmat Tuhan, tahun kebangkitan itu akan terjadi bagi kami, dan kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami dalam segala perbuatan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Yang pasti kami harus sungguh-sungguh belajar dan terus menggali apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar ini kami akan berpisah. Terima kasih banyak Bapak buat pengurapan dan juga hikmat-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Pastor Daud. Dan kiranya Tuhan apa yang kulakukan semuanya mendatangkan kebaikan bagiku dan keluargaku dan anak-anakku Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang menyediakan makanan bagi kami untuk kami makan pagi, siang, dan malam. Serta oleh kemurahan Tuhan, meja makan kami tidak pernah kekurangan makanan. Tuhan menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan memimpin menuntun kami ketika kami berjalan, berdiri, duduk, ataupun beristirahat. Tuhan menolong dan menyelamatkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga aku berdoa buat anak-anak-Mu semuanya dimanapun mereka berada yang ikut live pada hari ini. Diberkatilah mereka. Tuhanlah yang mencukupkan makanan mereka, dan Tuhan menyediakan yang akan mereka makan pagi, siang, dan malam, dan selalu tersedia makanan di meja makan mereka. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah ladang-ladang mereka, diberkatilah Tuhan sawah mereka, diberkati perkebunan mereka, diberkati peternakan mereka, diberkati bisnis proyek mereka, diberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, diberkati kandungan mereka, dan Tuhan kuduskan. Terlebih mereka yang belum mempunyai keturunan, diberkati Tuhan, dan mereka pasti akan mendapatkannya. Diberkatilah bakul-bakul mereka, diberkati air yang mereka minum, diberkati Tuhan udara yang mereka hidup, dan merekalah orang-orang yang berbahagia karena mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Terakhir ini Tuhan Yesus, kami akan angkat air putih ini Tuhan. Mohon kiranya berkat Tuhan, mohon kiranya kemurahan Tuhan, mohon kiranya jamahan Tuhan, mohon kiranya perkenanan Tuhan, mohon kiranya Bapa
Air putih ini diberkati, dimeteraikan dengan darah Yesus, dan Roh Kudus mengurapinya, sehingga air putih ini menjadi air putih pentahiran. Begitu juga minyak yang mereka sediakan menjadi minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika engkau percaya dan sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan memberkati engkau lewat air putih yang sudah diberkati Tuhan, terlebih lagi roh kesembuhan itu menyertai air putih ini, maka apapun yang kau alami, segala sakit penyakitmu, percayalah dalam nama Yesus, oleh kemurahan Tuhan, air putih ini diberkati dan masuk ke dalam tubuhmu, dan jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau yang meminumnya. Percayalah sungguh-sungguh, terimalah dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau diberkati. Bahkan pekerjaan, usahamu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Tubuhmu dikuduskan, disembuhkan dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat air putih ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terimalah dan minumlah. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, aku menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, aku telah menerimanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Minumlah air putihnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, aku telah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord God. Haleluya. Baik saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Bapa di surga. Terimalah berkat anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dan terimalah pengurapan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Baik saudaraku diberkati oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak buat tap-tap layarnya 156. Luar biasa ya, padahal waktunya tidak terlalu lama. Terima kasih buat Nyonya Sitorus, God bless. Terima kasih banyak buat Philov ya, thank you. Terima kasih banyak buat dukungannya pagi hari ini. Dan terima kasih banyak buat share-nya 351. Wow, keren banget nih. Haleluya. Ya, sekali lagi Pastor Daud minta maaf ya kalau waktunya begitu singkat, pendek saudara ya, dari jam 5.30 tadi tepat dan 7.52. Jadi cuma 2 jam lebih dikit saja ya. Terima kasih banyak Inang Rosvita dan Willem, thank you banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat gift-gift yang saudara berikan, dan saya percaya apapun yang saudara sudah lepaskan dan memberikan dukungan kepada Pastor Daud, tentunya itu akan menjadi suatu benih yang ditabur di ladang iman dan di ladang yang sangat diberkati Tuhan. Dan saya percaya saudara akan juga menuainya dalam kekekalan, dalam kelimpahan, dalam kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Ketika saudara menabur sesuatu yang baik, maka saudara juga akan menuai yang baik. Sekali lagi terima kasih banyak buat berkatnya. Terima kasih banyak buat kebersamaan kita semuanya. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung Pastor Daud berupa donasi dan yang sudah ditransfer ke rekening yang sudah ditentukan, yaitu ke rekening Pastor Susan. Sekali lagi terima kasih banyak. Seberapapun yang saudara telah berikan, maka itu sangat-sangat berarti bagi kami, khususnya buat Pastor Daud dan Pastor Susan. Kami bisa melayani kemana Tuhan perintahkan, dan kami tenang saudaraku karena dukungan daripada saudara-saudara semuanya. Dan doakan terus Pastor Daud agar terus mengembangkan sayap saudara dan semakin dipercayakan Tuhan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Ya, terima kasih banyak buat Ibu Foni. Live sore Pastor. Baik, nanti kita atur ya. Tapi kita lihat ya, karena di sini nanti ibadahnya mungkin sampai sore ya, karena ini sudah jam 8, nanti ibadahnya mulainya nanti jam 8, jam 9, selesai jam 12, mungkin nanti ada fellowship-nya, karena ini ulang tahun kampus ya. Jadi
mungkin agak lama, dan nanti kalau mau pulang ke Jakarta mungkin sudah malam. Jadi saya tidak terlalu berani untuk berjanji dengan Ibu Foni ya untuk adakan live sore. Terima kasih banyak buat Ibu Dince, juga Pak Jeffrey, Edi Ginting ya, dan ada Tineke Jot 126. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi, apapun yang saudara sudah persembahkan, baik gift ataupun persembahan kasih saudara, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekiranya saudara-saudara berkenan ingin memberikan donasi untuk dipakai, untuk diserahkan kepada orang-orang yang butuh ditolong, saudaraku, ya, silakan juga hubungi ke Pastor Susan ya, seberapapun yang saudara mau persembahkan. Ya, nggak usah takut, mau 5.000, 10.000, mau berapapun itu, yang namanya donasi itu akan terkumpul saudara. Tidak langsung dilepaskan besok, karena itu akan terkoleksi. Dan setiap saudara-saudara yang menabur dan mentransfer, maka izinkan kami untuk memasukkan nomor handphone saudara di grup God Ministry, dan saudara akan mengetahui siapa-siapa saja yang telah berdonasi dan jumlahnya berapa, dan saudara bisa cross check di situ ya. Dan yang lebih penting lagi, saudara masuk di grup itu, maka saudara mendapatkan jalur khusus dengan Pastor Daud. Kapan saja saudara mau WA, kapan saja saudara mau telepon, karena di grup itu selalu online saudara ya. Dan semua teman-teman di sana saling bersapa-sapa dan saling berkenalan saudaraku ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak buat kebersamaannya. Sampai jumpa di live berikutnya. God bless you all. Shalom. Izin pamit ya teman-teman. God bless you. Terima kasih banyak buat Jordan.